Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sururi. Saya dari Universitas Terbuka Denpasar, jurusan Sistem Informasi. NIM saya 050780818. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini tadi diberi soal, yaitu terkait tentang di sini suruh diminta untuk merangkum bahan materi, itu algoritma dan komputer dan sejarah perkembangannya. Di sini saya akan mempresentasikan, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Yang saya akan jelaskan di sini, yang akan saya presentasikan, yaitu di poin 2, yaitu terkait flowchart dan pseudocode. Terus di sini sudah diberi kasus, yaitu kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A itu gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan satu lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Jika karyawan lembur 4 jam, gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Input flowchart dan pseudocode golongan dan jam lembur. Outputnya gaji golongan, jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Oke ya, di sini saya jelaskan sedikit tentang flowchart. Flowchart yaitu diagram yang menggambarkan alur atau proses logika dari suatu program atau sistem secara visual menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, cacat genjang, dan panah. Fungsinya itu memahami alur proses program secara visual, mempermudah komunikasi antar program dan non-program, menjadi panduan sebagai menulis kode program yang sebenarnya atau sebagai blueprintnya, menyederhanakan proses debugging dan perbaikan program. Kalau pseudocode yaitu kode semu untuk deskripsi logika program dalam bentuk narasi atau penulisan mirip kode tapi tidak mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Itu berfungsinya untuk menyusun logika program sebelum dikodekan dengan bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Itu aja penjelasannya secara singkat. Kita lanjut di pembuatan flowchartnya. Di sini pembuatan flowchartnya yaitu dari mulai input, proses, yang terakhir hasil yang ditampilkan, terus selesai. Itu alurnya. Nah, di sini tadi diberi soal, yaitu membuat algoritma untuk flowchart. Nah, ini flowchartnya. Jadi kan ada golongan gaji, golongan A, B, C. Nah, di sini yang diinput golongan dan jam lembur. Nah, golongan dan jam lembur mulai ini terminal, saya menggunakan bentuk bulat lonjong ya.
terus jajar genjang untuk inputnya, input golongan dan jam lembur. Setelah input golongan dan jam lembur, maka ada pilihan golongan apa prosesnya. Ini menjadi proses, yaitu ada pilihan golongan. Jika golongan A, maka gajinya 5 juta. Kalau tidak, turun lagi jadi golongan B, gajinya gaji 6,5 juta. Jika tidak, golongan C, yaitu gaji 9,5. Jika tidak golongan C, maka gaji tidak valid. Kembali lagi untuk diinput lagi, pilih golongan lagi. Oke, golongan C. Oke, lanjut. Contoh golongan gaji pokok golongan A sudah diinput. Habis itu ada pilihan lagi jam lembur. Jam lemburnya, jam lembur berapa jam? Jam lemburnya, contoh jam lemburnya 2 jam, maka jam lembur 1 tidak, maka lanjut ke jam lembur 2. Jam lembur 2 jika iya, maka gaji lembur adalah 32% dari gaji pokok. Sama, lanjut terus sampai jika sampai gaji lemburnya kosong, jam lembur lebih dari 5 jam, itu 38% jika iya. Jika tidak, gaji lembur sama dengan 0. Langsung ke proses selanjutnya, yaitu hitung jumlah penghasilan. Gaji pokok plus gaji lembur, tampilkan jumlah penghasilan, selesai. Itu adalah flowchartnya yang sudah saya gambarkan tadi, dari mulai sampai selesai. Oke, terus selanjutnya saya akan buat procedure code semu. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini sudah saya pakai plain text ya, ini TXT. Oke, di sini ini saya mulai, saya deklarasikan semuanya. Di sini ada golongan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, total gaji. Terus habis itu input golongan. Di sini ada print golongan A, B, C. Input golongan, jam lembur, input. Habis itu tentukan gaji berdasarkan golongan. Tadi yang sudah dijelaskan dari flowchartnya, bahwa jika if itu jika if golongan A sama dengan golongan A adalah gajinya 5 juta. Jika tidak, maka golongannya adalah B, yaitu gajinya 6,5. Jika tidak, golongannya adalah C. Jika tidak, golongannya adalah tidak valid atau exit. Nanti kembali lagi ke inputan itu. Terus hitung gaji lembur tadi pakai if untuk pengulangan ya. Untuk pengulangan pakai if. Jadi jam lembur jika 1, gaji lemburnya 0,30 dari gaji pokok. Jika tidak, maka jam lemburnya adalah 2. Gaji lemburnya 32% kali gaji pokok. Jika tidak, pakai else. Jika tidak, maka jam lemburnya adalah 3, dan seterusnya sampai gaji lembur sama dengan 0. Itu terakhir adalah hitungan jumlah penghasilan, yaitu total gaji
sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Printoutnya nanti ditampilkan dalam program, yaitu jumlah penghasilan sama dengan total gaji. Itu mungkin presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon sarannya, mohon kritiknya untuk membangun saya ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.